Rahayu sedulur, mengapa banyak umat Katolik yang beraliran kejawen? Ini adalah sejarahnya. Monggo kita simak videonya. Sudahkah kita mengenal Franciscus Georgius Josephus van Lith, atau yang lebih dikenal dengan Romo van Lith SJ, pria kelahiran Oostfort, Brabant, Belanda, yang lahir pada tanggal 17 Mei 1863. Pria ini ditakbiskan pada tahun 1894 setelah menempuh pendidikan teologi. Pria ini kemudian dikirim ke Hindia Belanda oleh Serikat Jesuit. Beliau mendarat di Jawa pada Oktober 1896. Yang beliau tuju adalah Muntilan, karena Muntilan hampir belum terjamah oleh penyebaran agama Katolik, atau lebih tepat umat Katolik di Muntilan masih sedikit. Ia bukan hanya seorang rohaniawan, tetapi juga misionaris Katolik asal Belanda yang mencintai manusia dan budaya Jawa dengan sepenuh hati. Misinya mengangkat harkat martabat orang Jawa yang tertindas oleh sistem kolonial Belanda kala itu. Beliau kemudian mempelajari bahasa dan budaya lokal di Semarang agar dapat menjangkau hati masyarakat, karena menurut beliau memperoleh hati masyarakat hanya bisa dicapai melalui budaya. Maka pada tahun 1897 beliau belajar budaya Jawa di Semarang. Selesai belajar budaya Jawa, kemudian beliau pindah ke Bedono Ambarawa. Beliau merombak katekisasi dengan sistem suap, karena pada saat itu banyak sekali terjadi orang yang mau mengikuti ajaran Katolik bisa masuk dengan sistem suap. Maka dari itu beliau merombak sistem suap dengan sistem pendidikan. Ia berbaur dengan masyarakat kampung, karena pewartaan harus dimulai dengan perbaikan kesejahteraan. Kendati banyak sekali yang mengkritik atau memprotes dari kegiatan beliau, namun beliau tetap berjalan. Terinspirasi dari Kiai Sadra, Romo van Lith kemudian mendirikan pendidikan formal. Pertama kali yang didirikan adalah Normal School pada tahun 1900. Kemudian beliau mendirikan sekolah guru bahasa Belanda atau Quick School pada tahun 1904. Kemudian beliau mendirikan pendidikan guru kepala pada tahun 1906. Di samping itu, beliau mendirikan pendidikan formal di Muntilan pada tahun 1902 yang merupakan pendidikan dengan asrama, dan pendidikan itu diberi nama College Salverius, yang kemudian pada saat ini lebih dikenal dengan SMA Pangudiluhur van Lith, yang sampai saat ini masih menduduki peringkat teratas secara nasional, baik dari kualitas dan fasilitas. Kemudian pada tahun 1911 beliau secara resmi mendirikan seminari atau sekolah calon pastor pertama di Indonesia, gereja kecil, dan sekolah di desa Semampir.
Pada tahun 1948, Franciscus Xaverius pernah dibakar, lalu kemudian dibangun kembali. Kemampuan beliau mengajarkan ajaran Katolik tanpa mengubah budaya dibuktikan dengan pada tanggal 14 Desember 1904 Romo Panlit membaptis 171 orang di Sendang Sono atas bantuan Mbah Barnabas Sari Kromo, tokoh lokal yang menjadi murid dari Romo Panlit. Tanggal ini juga ditandai sebagai lahirnya Gereja Katolik Jawa. Hasil didikan dari Romo Panlit melahirkan tokoh-tokoh besar. Tokoh pertama adalah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto atau Uskup Agung Pribumi pertama. Monsinyur Sugio Pranoto juga diangkat sebagai pahlawan nasional karena melawan sistem kolonial Belanda. Yang kedua adalah I.J. Kasimo. Beliau merupakan menteri di era kemerdekaan. Kemudian yang ketiga ada tokoh yang terkenal juga adalah Yosafat Sudarso atau lebih dikenal dengan Yosudarso. Yosudarso ini merupakan pahlawan nasional yang gugur di Laut Arafura. Yang keempat ada nama Cornelius Simajuntak. Cornelius Simajuntak ini juga pahlawan perjuang bangsa. Beliau banyak menciptakan lagu untuk memberikan semangat bagi perjuangan rakyat Indonesia, di antaranya Maju Tak Gentar. Jadi siapa yang tidak mengenal C. Simajuntak, tolong belajar lagi sejarahnya ya. Kembali lagi ke Romo Panlit. Filosofinya sangat sederhana, yaitu mendidik orang Jawa dengan cara Jawa untuk menjadi Katolik sejati. Pendekatannya inkulturatif, menjadi Katolik dengan gaya Jawa, bukan gaya Eropa. Diharapkan Jawa mempunyai cara tersendiri untuk menjadi Katolik tanpa meniru orang-orang Eropa, bergaya Eropa dan mengikuti tata cara Eropa. Iman Katolik bisa berakar dalam budaya lokal, bukan karena tiruan Eropa. Romo Panlit SC wafat pada tanggal 9 Januari 1926. Beliaulah yang disebut rasulnya tanah Jawa karena beliau membawa cahaya iman tanpa menghapus budaya. Jadi sedulur, itulah kisah yang dijalani oleh Romo Panlit.
Jadi bisa dimengerti mengapa sekarang banyak orang Katolik yang beraliran kejawen, karena Romo Van Lith tidak ingin menggantikan budaya Jawa yang ia cintai menjadi budaya Eropa dan dipaksakan untuk mengikuti budaya Eropa. Nah, disinilah kita belajar dari beliau untuk menjunjung tinggi budaya, karena budaya sebetulnya tidak untuk digantikan, tetapi untuk memperkuat keimanan. Jadi sedulur, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.